warahmatullahi wabarakatuh. Hello all, come back with me, Wardani Hamida. Now, we will learn about grammar. I know we are all is really difficult in learning grammar. It's because grammar has 16 sentences and this makes us to be confused the difference between all. Okay, I know. It's between some years ago. It's really made me nervous with the difference of sentences. So, in this occasion, I will give you the tips to make this material to be easy. Okay, this is the method I will show to you. Yes, singing pattern. Why I give this material a singing pattern? Sure, because these sentences I will give you the way to understand these sentences with singing. Do you like the singing? Yeah, me too. Almost everyone are really love in singing. So, I will explain in Indonesian, yes? So you need to understand that singing is already used in everywhere. Menyanyikan lagu dianggap sangat mudah dalam menghafalkan sebuah lirik atau kata-kata dan sangat cenderung menyenangkan. Kalian setuju? Saya juga setuju. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk media belajar grammar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan kepada kalian cara menghafalkan tenses dengan metode yang menyenangkan, yakni bernyanyi. Nah, hal yang pertama kali kalian harus pahami adalah susunan lirik lagu ini tidak disusun secara sembarangan. Karena liriknya telah mengikuti rumus dari tenses. Dan tenses itu pun sudah dikolomkan sesuai dengan bentuk tensesnya. Oke, perhatikan lirik berikut ini. Yes, you can see the lyric is I do, I am doing, I have done, I have been doing. Ya, mungkin kalian heran karena rumus dari lirik ini menggunakan kata I dan do semua. Namun yang membedakan di sini hanya tensesnya, betul. Hanya tensesnya. Adapun bentuk dari tenses ini dapat kalian perhatikan sebagai berikut. Yang perlu kalian pahami adalah susunan dari tenses ini mempunyai 2 kolom. Kolom atas sebagai susunan simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Sedangkan susunan yang bawah vertikal itu menunjukkan present, past, future, and past future. Jadi, susunannya akan menjadi seperti ini. Kalian dapat melihatnya secara langsung. Present, simple present, mempunyai rumus subject plus verb 1 atau verb s plus es. Nah, sedangkan present continuous mempunyai rumus subject, terus berikut to be-nya is mr plus verb ing. Sedangkan present perfect mempunyai rumus subject plus have plus v3 verb t, verb 3. Sedangkan perfect continuous, present perfect continuous mempunyai rumus
subject plus have plus been plus verb ing. Jadi sudah jelas ya bahwa penyusunan dari lirik ini tidak sembarangan tapi menggunakan rumus berkolom. Nah, silakan diperhatikan bagian lagunya. I do menunjukkan lirik I do menunjukkan simple present, yakni hanya berupa subjek berupa I dan verb berupa do. Sedangkan lirik I'm doing menunjukkan simple present continuous, yakni mengandung rumus subjek to be am, to be-nya berupa am, dan verb ing berupa doing. Dapat dipahami ya? Dan begitu seterusnya. Jadi langkah pertama, kalian dapat memulainya dari menghafalkan liriknya terlebih dahulu boleh, atau menghafalkan rumus, memahami rumusnya terlebih dahulu juga boleh. Jadi nanti intinya akan terus berkesinambungan dari pemahaman rumus dengan lirik. Jadi ketika kalian menghafal rumus itu, menghafal lirik itu, otomatis kalian harus memahami rumus yang terkandung dalam lirik tersebut. Atau jika kalian memahami rumus tersebut terlebih dahulu, kalian juga akan lebih mudah dalam menghafalkan liriknya. Nah, selanjutnya cara menyanyinya juga cukup sederhana. Menyesuaikan lirik dengan rumus seperti saya ya, bisa dikombinasikan, bisa dikreasikan sesuai kreativitas guru sendiri. Nah, kali ini saya akan menggunakan simple I do dengan lirik kata I do dikomparasikan ke semua rumus yang ada di tenses, 16 tenses. Nah, sedangkan guru-guru lain boleh menggunakan kata I sing atau I sleep atau I go, terserah. Itu adalah kreativitas dari guru masing-masing. Kalau saya sendiri, saya memilih contoh yang paling sederhana, yaitu I do, saya melakukan. Nah, adapun teknik penyanyinya, saya menawarkan dengan 2 nada. Nada ini harus dipilih dengan nada-nada yang populer. Nada-nada yang biasa dihafalkan orang-orang, anak-anak, atau siswa. Sehingga kalau nada yang dipilih itu mudah dihafalkan, otomatis dalam menghafalkan lirik juga mudah. Karena lagunya yang dihafalkan juga mudah. Nah, lagu yang pertama yakni terinspirasi dari lagu Balonku Ada 5. Nah, meskipun terkesan kekanak-kanakan, tapi semua orang pasti tahu kan lagu Balonku Ada 5. Nah, oleh sebab itu, kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian cara menyanyi lirik dari singing pattern dengan nada Balonku Ada 5. Okay, right? Let's try sing with me. 1, 2, 3. I do, I am doing. I have done, I have been doing. I did, I was doing. I had done, I had been doing. I will do, I will be doing. I will have done, I will have been doing. I would do, I would be doing. I would have done, I would have been doing. Nah, bagaimana? Mudah kan? Jadi, seperti yang kalian pahami bahwa seperti yang kalian lihat bahwa I will do menunjukkan simple future. Dia ketika simple future, maka yang dibutuhkan adalah subjek, will atau shall,
kemudian verb 1. Nah, berubah lagi ketika continuous, maka subject plus will plus be plus verb ing. Nah, itu dia. Ketika kalian sudah menghafalkan lirik lagu tersebut, otomatis kalian akan lebih mudah dalam mengingat rumus dari tenses. Oh, berarti ketika ada kalimat I will go to school, ini merupakan simple future. Ketika kalian menemukan kata I'm sleeping now, berarti itu menunjukkan subjek plus to be berupa am dan verb berupa sleeping menunjukkan simple present continuous. Mudah kan dalam memahaminya? Yang penting kalian hafal liriknya dan kalian paham peta dari kolom rumus tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar dengan lirik lagu yang kedua. Liriknya sama ya, tapi nada lagu yang kedua dari Sholawat. Nada ini lebih halus, namun tidak terlalu populer. Saya yakin kalian tetap mudah menghafalkannya. Mari kita coba. 1, 2, 3. I do, I am doing, I have done, I have been doing, I did, I was doing, I had done, I had been doing, I will do, I will be doing, I will have done, I will have been doing, I would do, I would be doing, I would have done, I would have been doing. Good. Sekarang saya akan memperlihatkan kolom dari singing pattern sekali lagi beserta liriknya. Kalian dapat screen. Let's screen it. It's time to exercise. Setelah kita pelajari singing pattern beserta cara mengaplikasikannya, bagaimana kita coba untuk latihan ya. Saya akan sediakan 2 soal dan kalian dapat tentukan simple apa yang saya gunakan. Now, time to understand and write down your answer in column komentar. Sudah ditulis jawabannya di kolom komentar? Thank you. Untuk teman-teman semua dan guru, metode ini dapat dikombinasikan ke dalam bentuk verbal, nominal, negatif, interrogatif, dan sejenisnya sebagai langkah mudah dalam memahami grammar. Jadi kreativitas seorang guru ini harus terus dikembangkan agar pembelajaran anak menjadi lebih mudah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.